Salam sehat, selamat bergabung dengan channel YouTube saya, Kardi Papahan. Kali ini saya mengedepankan sebuah pembahasan tentang uh, pilihan restrukturisasi kredit melalui instrumen cesi atau pengalihan piutang. Restrukturisasi kredit atau merubah struktur kredit di daftar nominatif, baik di dalam daftar yang lancar, dalam perhatian khusus, atau di dalam daftar kurang lancar, atau di dalam daftar atau kolektibilitas diragukan atau macet, bisa dirubah susunannya supaya cenderung semakin berkualitas melalui upaya restrukturisasi kredit. Tentu untuk melakukan restrukturisasi kredit ada beberapa opsi atau resolusi yang bisa dilakukan, antara lain ya dengan cara misalkan rescheduling, restructuring, atau reconditioning, dan juga bisa tentunya dengan cara subrogasi atau melalui inovasi atau melalui cesi. Kali ini saya membahas tentang restrukturisasi kredit dengan menggunakan instrumen cesi atau pengalihan piutang. Berbicara masalah kredit atau piutang atau pinjaman yang diberikan oleh sebuah institusi keuangan atau institusi finansial, baik perbankan maupun non-perbankan, dikaitkan dengan kepemilikan kebendaan, tentu tidak bisa dilepaskan dari batasan atau definisi tentang kebendaan sebagaimana diatur di dalam pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sana dibedakan tentunya, yaitu ada barang yang bertubuh, ada juga barang yang tidak bertubuh. Jadi pembagian kebendanya dua bagian besar, yaitu benda atau barang yang bertubuh atau berwujud, ada barang yang tidak berwujud atau tidak bertubuh. Barang-barang yang berwujud ini misalkan adalah baik dalam skop benda bergerak seperti kendaraan dan benda bergerak lainnya. Sedangkan benda tidak bergerak misalkan adalah tanah maupun tanah dan bangunan yang ada di atasnya, atau tanah berikut benda atau hak kebendaan yang melekat di atasnya. Dalam kegiatan perekonomian atau di dalam kegiatan hukum, sebuah dikatakan menguasai hak kebendaan berarti dapat mengalihkan. Misalkan untuk benda-benda dalam skop atau lingkup benda bergerak, mengalihkannya bisa dilakukan menurut ketentuan pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu menyerahkan benda dari si pemilik kepada yang menerima. Sedangkan hak-hak kebendaan yang berwujud yang tidak bergerak seperti tanah maupun tanah dan bangunan, ya tentu dilakukan menurut ketentuan pasal 616 contoh pasal 620
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Antara lain didahului dengan pembuatan akta dan selanjutnya nanti akan diikuti dengan pengumuman atau pendaftaran. Sedangkan dalam pengalihan benda tidak bergerak diwujudkan atau wajib dibuat di dalam akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum. Sedangkan hak kebendaan tidak berwujud, khususnya benda bergerak tidak berwujud, ya seperti misalkan tagihan-tagihan, baik tagihan atas nama atau piutang atas nama atau piutang atas tunjuk atau piutang atas perintah, itu dilakukan melalui mekanisme hukum seperti diatur di dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemilikan piutang seperti piutang yang ada di dalam atau terdapat pada daftar nominatif institusi keuangan, baik di perbankan maupun non-perbankan, tentu diklasifikasikan sebagai piutang atas nama. Piutang atas nama yang merupakan adalah benda bergerak, tak berwujud, pemindahannya atau dapat dipindahkan melalui mekanisme seperti yang diatur di dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Caranya disebutkan di sana, yaitu dengan membuat akta pengalihan piutangnya, baik secara notaril atau akta otentik maupun di bawah tangan, yang selanjutnya bisa dapat diberitahukan kepada si debitur atau bisa juga disetujui oleh debitur. Itu mekanismenya. Jadi dengan demikian piutang-piutang lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, cara atau mekanisme yang digunakan untuk melakukan pengalihan piutangnya dalam kerangka untuk membuat kredit lebih perform adalah melalui CESI sebagaimana diatur di dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Restrukturisasi kredit kenapa dilakukan? Tentu ada tujuan-tujuan yang mau ditempuh, yaitu supaya kualitas aset bisa lebih meningkat dalam konteks kredit atau aset berupa kredit, supaya kualitas aset kredit atau aktiva produktif bisa semakin berkualitas. Itu tentunya alasan-alasan utama melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit melalui CESI tentu ada alasan-alasan yang melatar belakangi sehingga resolusi atau opsi tersebut dipilih. Pertama, ditemukan misalkan kondisi real pasal properti atau agunan yang digunakan menjadi jaminan atas suatu piutang
karena kondisi perekonomian kemungkinan terlikuidasi atau terjual melalui proses lelang yang telah diikat dengan hak tanggungan misalkan, atau fidusia misalkan, kecil peluangnya untuk terserap di pasar. Maka untuk mengantisipasi biaya resolusi lelang atau biaya likuidasi jaminan melalui lelang, bisa didahului dengan kemungkinan melakukan pengalihan piutang berdasarkan pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tentu seluruh resolusi hutang itu tidak bisa ditempuh melalui satu jalan atau satu opsi atau satu resolusi, tapi harus disiapkan berbagai alternatif resolusi mana yang lebih efektif untuk dipilih menyelesaikan hutang-hutang, khususnya yang sudah masuk di klasifikasi non-performing loan atau masuk kredit bermasalah. Tentu kalau kredit bermasalah dibiarkan tetap ada di catatan bank, baik itu di on balance sheet atau pada neraca maupun catatan administratif, itu bisa menimbulkan beban bagi bank atau lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, pilihan restrukturisasi kredit melalui CESI adalah pilihan yang bisa digunakan untuk menjawab bagaimana mengatasi masalah-masalah dari kredit yang masuk di dalam klasifikasi non-performing loan atau kredit bermasalah di lembaga keuangan, baik di perbankan maupun non-perbankan. Di dalam mekanisme selanjutnya, sesuai dengan mekanisme lelang, langsung melalui KPKNL misalkan, sudah terbuka juga dilakukan lelang tagihan atau piutang, khususnya yang diikat dengan hak tanggungan maupun sesi. Sedangkan alasan kedua, perlunya restrukturisasi kredit atau alasan restrukturisasi kredit melalui CESI terbuka dilakukan ketika misalkan setelah dianalisa biaya proses hukum yang mau ditempuh, khususnya kredit-kredit yang tanpa agunan atau tidak diikat dengan secara sempurna, baik dengan ikatan gadai, ikatan fidusia, maupun dengan ikatan hak tanggungan, bisa ditempuh dengan restrukturisasi kredit dengan CESI. Ya, jadi itulah dua alasan utama yang lazim digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan menggunakan instrumen CESI. Berbicara masalah kredit secara keseluruhan, ya kredit-kredit yang layak direstrukturisasi sebetulnya bukan pada klasifikasi non lancar saja, tapi yang lancar terbuka juga di restrukturisasi. Misalkan setelah merger satu atau lebih lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, melakukan resegmentasi pasar sehingga lebih fokus atau lebih dominan
ke segmen pasar tertentu. Sementara segmen yang lain dikurangi. Ya, walaupun dalam status lancar, supaya bisa melakukan segmentasi, misalkan dari sebelumnya banyak kredit multiguna dan dalam waktu berikutnya segmentasinya menjadi kredit modal kerja, ya beberapa kredit multiguna tentunya bisa direstrukturisasi melalui pengalihan piutang atau cesi sehingga bisa lebih fokus ke segmentasi utama kredit yang dituju. Jadi sebetulnya kredit yang direstrukturisasi dengan pola cesi berdasarkan ketentuan pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya melulu untuk kredit non lancar atau non performing loan. Terbuka juga dilakukan untuk piutang atau kredit dalam klasifikasi lancar atau perform. Sedangkan tentang pelaksanaan pengalihan piutang dengan cesi, ya berdasarkan pasal 613 KUH Perdata, biasanya itu ditempuh setelah beberapa resolusi atau pendekatan sudah dilakukan kepada nasabah-nasabah atau debitur yang non lancar. Setelah menempuh berbagai upaya namun tidak berhasil, misalnya sehingga dapat ditempuh melalui restrukturisasi kredit melalui pengalihan piutang atau sesi yang mekanismenya berdasarkan pasal 613 KUH Perdata didahului dengan pembuatan akta, baik akta pengalihan piutang dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan, dan salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah dengan memberitahukannya kepada si debitur atau yang berhutang. Tentu supaya bisa dibuktikan pemberitahuan di sini adalah melalui komunikasi tertulis atau surat. Di dalam mekanisme restrukturisasi kredit melalui sesi, tentu perlu dimitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko tersebut dipersiapkan atau dimitigasi dengan baik pra melakukan sesi, sehingga nanti setiap dokumen-dokumen yang terkait tentang jumlah-jumlah piutang atau kredit yang direstrukturisasi sudah realistik, sudah sesuai dengan daftar nominatif yang ada di lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Hal itu perlu untuk mencegah risiko hukum seperti gugatan-gugatan mungkin dari pihak ketiga, termasuk tentunya dari debitur. Ya perlu dipersiapkan dokumen-dokumen terkait dan seluruh mekanisme yang ada di pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditempuh atau dilengkapi dengan baik. Dalam konteks menempuh kebijakan restrukturisasi kredit melalui sesi, pada akhirnya harus ini dianggap sebagai sebuah produk. Artinya harus dikomunikasikan, artinya harus dipasarkan kepada segmen-segmen pasar yang realistik
yang berminat ketika nanti dicoba ditawarkan kepada segmen tersebut. Ya, segmen tersebut bisa dengan jaringan usaha atau jaringan kekerabatan yang ada di sisi debitur, atau jaringan usaha, atau potensi-potensi yang berminat yang ada di sisi jaringan kreditur, atau mungkin ke pasar yang benar-benar independen. Jadi dalam konteks produk, ya nanti sebelum mengkomunikasikannya, didefinisikan jelas tagihannya, konten tagihannya, dan dikomunikasikan syarat-syaratnya, dan juga perlu dibuat tentunya daya tarik seperti diskon, ya. Apakah menjual kredit cukup dengan pokoknya saja, atau menjual piutang dalam rangka restrukturisasi kredit dengan diskon bunga atau diskon denda, atau memang kalau kredit itu sudah dicatat di dalam post write off atau hapus buku, mungkin bisa dijual atau dialihkan pada melalui skim produk yang lebih menarik dengan diskon sampai bagian pokok dari kredit. Jadi sekali lagi, terbuka dilakukan restrukturisasi kredit melalui instrumen sesi pada industri finansial, baik perbankan maupun non-perbankan, untuk menjadi salah satu alternatif solusi di dalam menjaga dan mempertahankan kualitas aset, sehingga going concern, sehingga BMPK atau batas maksimum pemberian kredit dari sebuah institusi keuangan bisa semakin meningkat, di samping memang kinerja dan daya saingnya bisa semakin meningkat. Sekian dari saya tentang restrukturisasi kredit melalui instrumen sesi. Terima kasih dan salam sehat.